Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat, mari bernyanyi dari Gita Bakti 24 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat, mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih sayang Tuhan terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Dan kami akan memulai peribadahan kami. Kiranya Tuhan mau pimpin peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar apa yang kami dengar melalui firman Tuhan itu kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapak juga berkati kami semuanya, Bapak pimpin kami semuanya dengan kuasa dan Roh Kudus Tuhan. Biarlah peribadahan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat, mari bermazmur berbalasan dari Mazmur 67 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-8. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jemaat, mari bernyanyi dari Gita Bakti 44 bait yang ketiga dan baitnya yang keempat. Berdamailah jiwaku.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memahami firman Tuhan. Dalam bimbingan Roh kami beroleh pengertian. Kami bersuka cita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami melanjutkan perjalanan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai ayat 8. Pengkhotbah 4 ayat 4 sampai 8 menyatakan demikian. Dan aku melihat bahwa segala jeripayah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap hari, apabila kita memulai suatu usaha, kerja, atau apapun itu, pasti setiap manusia akan mulai dengan perhitungan atau pikiran tentang hasil apa yang akan diperoleh. Apabila tidak memberi hasil yang maksimal atau yang baik, yang sesuai dengan jeri lelah, atau mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka itu sama saja dengan usaha atau kerja yang dilihat sia-sia. Kalau sudah sampai pada pemahaman bahwa yang dikerjakan nantinya adalah sia-sia belaka, ya sudah pasti manusia tidak akan memulai atau bahkan tidak akan melanjutkan usaha atau kerja yang dilakukan. Dalam Alkitab, perihal kesia-siaan menjadi tema dari Kitab Pengkhotbah. Hampir seluruh Kitab Pengkhotbah ini berbicara mengenai kesia-siaan yang akan diraih manusia di bawah matahari. Kata di bawah matahari yang sering tertera atau yang ada tertera pada Kitab Pengkhotbah ini dapat diartikan dalam bumi atau di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada banyak kesia-siaan yang akan dialami manusia, sehingga kepesimisanlah yang menjadi bagian hidup manusia. Kalau kita membaca pasal 4 ayat 1 bagian pertama, orang-orang yang mengalami penindasan disebutkan tidak beroleh penghiburan. Maksudnya bahwa yang berperan di sini artinya bukan kebenaran, melainkan kuasa. Orang-orang yang tertindas mungkin saja mempunyai kebenaran pada pihak mereka sendiri. Namun karena mereka tidak dapat mengubah kenyataan ketertindasan itu sebab mereka tidak punya kuasa. Kuasa itu tidak ada pada mereka, melainkan ada pada pihak penindas. Itu yang pertama. Kalau yang kedua kita membaca di ayat 4 disebutkan bahwa iri hati menjadi bagian dari jerih payah dan kecakapan di dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, yang mau disampaikan pada ayat ini yaitu manusia menghabiskan hidupnya dengan bekerja berlelah-lelah, berusaha untuk saling mengungguli, yang satu lebih unggul daripada yang lain. Ia tidak pernah berhenti sejenak dan bertanya untuk apa semuanya itu, sehingga sebenarnya yaitu yang dikatakan yang dilakukan adalah sia-sia.
Sikap iri hati dalam pekerjaan cenderung akan menghalalkan segala cara agar keinginannya tercapai. Lalu karena tidak mau tersaingi, maka pekerjaan yang dilakukan tidak lagi berada dalam motivasi yang tulus dan jujur. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita melihat pada ayat yang kelima, orang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Kalau kita membaca terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata memakan dagingnya sendiri ini juga dapat diartikan atau disebut dengan membiarkan dirinya mati kelaparan. Dan bagian keempat dari pembacaan ini kita lihat pada ayat yang 8. Ayat ke-8 disebutkan seseorang yang sendirian tidak mempunyai anak laki-laki. Orang yang berusaha secara sendiri ini yang dipahami dengan sia-sia. Kesia-siaan yang dimaksud yaitu sia-sialah orang yang bekerja, berjeri lelah jika ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kesia-siaan itu yang mau dikatakan bahwa begitu banyak waktu untuk bekerja guna mengumpulkan kekayaan sehingga ia tidak punya waktu untuk sahabat dan keluarga. Tapi ketika orang seperti itu mati, ia bahkan tidak mempunyai ahli waris. Dengan melihat realitas yang dijumpai di bawah matahari, maka disitulah sebutan kesia-siaan atau usaha menjaring angin. Jadi bukan hidup ini yang sia-sia, tetapi jawaban untuk memahami proses dalam hidup yang dijalani di bumi itulah yang ternyata memang tidak mudah untuk dipahami. Manusia tidak tahu apa-apa, hanya Allah yang mengetahuinya. Rahasia besar Allah ternyata tidak terjangkau oleh pemahaman dan penelitian manusia. Oleh karena itu kalau kita lanjut pada ayat pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5, di situ disebutkan bahwa oleh karenanya manusia harus berdiam diri di hadapannya dan takutlah akan Allah. Di tengah kepesimisan tentang banyak hal yang dilihat di bawah matahari atau di bumi, lalu bagaimana caranya kita memahami teks ini yang membawa kita dalam tema sukacita? Ya tentu dalam kaitan dengan realitas bekerja yang dilakukan setiap hari, yang dibutuhkan adalah ketenangan untuk bekerja. Ini yang dituliskan pada ayat 6. Jumlah ketenangan walaupun sedikit yang disebut segenggam itu lebih baik daripada jerih payah yang banyak dalam artian disebut 2 genggam. Dengan memiliki ketenangan yang dikatakan manusia bekerja tanpa iri hati, tanpa merasa sia-sia, tetapi tenang itulah yang membuat ia akan bekerja dengan sukacita. Tenang juga artinya di sini bukan berarti pasif, tapi tenang tentu karena ia menghadirkan Tuhan di dalam setiap kerja dan karya, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan memberi ruang bagi Tuhan untuk campur tangan dalam setiap kerja dan usaha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak Tuhan, beberapa tindakan konkret yang dapat kita lakukan dalam kehidupan selanjutnya sebagai pelaku firman Tuhan, yaitu yang pertama mengajak kita, Ibu Bapak, mari kita bersyukur atas kerja dan usaha apapun yang saat ini menjadi bagian kita. Dalam syukur kepada Tuhan, maka kita tidak akan melihatnya sebagai kesia-siaan, tetapi memaknainya sebagai sarana untuk mempersaksikan Allah terhadap sesama, sehingga hasil yang diterima melalui pekerjaan itu menjadi kidung iman kepada Tuhan dan sesama. Bagian kedua, mengajak kita untuk melihat bahwa kemajuan atau perkembangan teknologi yang ada di tengah dunia ini, pekerjaan semakin dimudahkan dengan teknologi. Ada banyak yang berusaha atau bekerja dengan menggunakan teknologi. Kiranya kita tidak hanya melekat dengan kemampuan akal dan kehebatan teknologi yang semakin canggih, tapi menyadari bahwa ya tanpa Allah di tengah kerja dan hidup kita, maka semuanya tidak akan berarti atau pasti akan sia-sia. Kita perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita agar kita tetap berjalan dengan kehendaknya, tidak iri dengan kerja dan keberhasilan sesama, tetap bersyukur dalam segala keadaan, memiliki ketenangan,
sehingga dapat menikmati segala anugerahnya dalam sukacita iman kepada Tuhan. Bagian terakhir, Ibu Bapak, jemaat Tuhan dalam proses pengadaan Diaken Penatua di seluruh jemaat GPIB untuk masa bakti 2022-2027. Biarlah melihat panggilan ini bukan sebagai sesuatu yang sia-sia, melainkan ya dari pihak sebagai pemilih tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi alat guna menghadirkan para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dari semula. Dari pihak yang nantinya terpilih, tentunya tidak menyanyiakan juga waktu untuk melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin sebagai pemilih kita akan mendapati bahwa orang-orang yang kita pilih dalam kenyataannya mengecewakan dalam tanda kutip, tidak melayani dengan maksimal karena berbagai alasan. Lalu dapat saja di situ mungkin kita sebagai manusia berpikir ini adalah sia-sia. Baiklah, Ibu Bapak, kita tidak memahaminya demikian, sebab kita ketahui bahwa kita hanya sebagai alat dalam tangan Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 menyatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah dan selanjutnya. Sebagai warga Sidi Jemaat yang berproses dalam pemilihan Diaken Penatua, kiranya mempersiapkan diri dan hidup dengan sungguh-sungguh, melihat pada panggilan dan pengutusan Tuhan dan melayaninya dengan sukacita. Pastilah Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Tuhan kita akan berjumpa dengan tantangan dan masalah-masalah, bahkan kesukaran karena kesetiaan dan iman percaya kita yang kita nyatakan kepada Tuhan Yesus yang panggil dan mengutus kita. Teguhkan hati bahwa Ia pasti tidak akan meninggalkan kita, Ia akan memperlengkapi dan menguatkan kita sebagai pelayannya. Oleh karena itu baiklah para pelayan Tuhan ya tidak melihat pelayanan ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 58 menyatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kerja, karya, dan usaha yang dapat kami lakukan setiap waktu demi keberlangsungan hidup setiap hari. Biarlah kami dapat bekerja dan berusaha dalam tuntunan Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan, bekerja dengan baik, tulus dan jujur. Kami mohon curahan rejeki, berkat Tuhan atas setiap kerja, usaha dan karya yang kami lakukan setiap hari. Berilah sukacita di saat diperhadapkan dengan masalah atau kesukaran-kesukaran dalam setiap kerja dan usaha. Topanglah kami dengan kuat kuasa Tuhan, sehingga kami tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya hidup dan masa depan kami
kerja dan usaha kami di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, dalam segala keberadaan umat-Mu, kiranya Tuhan tetap setia menyertai keberadaan umat Tuhan. Kehadiran dan penyertaan Tuhan pasti membuat kami tenang dan bersukacita untuk tetap melanjutkan gumul dan juang masing-masing. Kami menyerahkan setiap rumah tangga umat-Mu, damai sejahtera dan cinta kasih Kristus tetap mengikat dalam seluruh relasi kehidupan keluarga. Pimpinlah kami dan seisi keluarga, rumah tangga kami, agar selalu berada di dalam Tuhan, dan Tuhan pun tinggal bersama kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami hendak mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Mari bernyanyi dari PKJ 216, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu sajalah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.